Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Si Kecil Official. Kasus yang menimpa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong masih berkutat pada dua pertanyaan, masalah hukum atau politik. Dua pertanyaan ini coba dijawab dalam diskusi publik yang digagas Strategi Institute. Tom saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015 hingga 2016. Managing Director Political Economy and Policy Studies, Profesor Antoni Budiawan, yang menjadi salah satu pembicara diskusi menilai masalah hukum yang dihadapi Tom Lembong bisa saja diartikan sebagai masalah politik. Menurut dia, komoditas gula di Indonesia bisa dibilang tidak pernah surplus. Pada Sabtu 16 November 2024, Profesor Antoni Budiawan mengatakan bahwa pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebut pada 2015 terjadi surplus gula diyakini tidak sesuai data. Mengutip data National Sugar Summit Indonesia, produksi gula dalam negeri pada 2015 besar 2,49 juta ton. Sementara konsumsi gula nasional sebesar 2,86 juta ton. Artinya, produksi gula dalam negeri lebih rendah dari kebutuhan alias tidak surplus. Antoni menambahkan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan negara mengimpor 3,3 juta ton gula pada Mei 2015. Tujuan impor itu adalah untuk menstabilkan harga gula. Jadi, penetapan tersangka Tom Lembong terkesan dipaksakan. Selain itu, lanjut Antoni, tudingan terhadap Tom Lembong dianggap tidak masuk akal. Pasalnya, sudah sejak lama Indonesia terkenal sebagai negara net impor gula. Dia mencatat, izin impor gula kristal mentah saat itu hanya 105.000 ton untuk keperluan industri. Ini artinya hanya sekitar 3,1% dari total impor gula pada 2015. Antoni juga menyoroti izin yang diberikan kepada swasta. Menurut dia, hal itu tidak menyalahi aturan. Pembicara lain, Ketua Indonesia Police, Sugeng Teguh Santoso mengatakan penanganan kasus yang menimpa Tom Lembong harus mempertimbangkan konteks kewenangan seorang menteri. Hal ini untuk mempertegas apakah kasus tersebut benar-benar masalah hukum atau politik. Menurut Sugeng, kebijakan impor gula yang diambil Tom Lembong seharusnya tak serta-merta dipandang sebagai tindak pidana, kecuali ditemukan indikasi jelas adanya suap atau pemberian imbalan dalam proses perizinan. Kemudian Sugeng juga mengatakan bahwa penegakan hukum dalam kasus Tom Lembong sudah terlambat, mengingat kebijakan impor gula ini diterapkan sejak 2015. Sugeng juga melihat tak ada uang negara yang digunakan dalam kebijakan impor tersebut. Artinya, fokus penyelidikan seharusnya diarahkan pada pelaku usaha yang mungkin mendapat keuntungan besar dari kebijakan itu. Dikutip dari Antara, anggota Komisi 3 DPR Abdullah mengatakan, Komisi 3 DPR bakal memanggil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau yang biasa disebut dengan Jampitsus. Pasalnya, kasus impor gula ini ditangani oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyatakan menghormati rencana Komisi 3 DPR memanggil Jampitsus. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berencana menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan Tom Lembong pada Senin 18 November 2024. Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, pra-peradilan bisa menjadi penegas apakah perkara yang menimpa Tom Lembong ini bernuansa politis atau murni hukum. Majelis Tunggal nantinya bisa menilai kecukupan bukti yang dibawa Kejaksaan Agung.